Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Wordpress ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan. Ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak. Ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Nah, jadi memang banyak banget ya. Ternyata tuh produk-produk yang gua nggak tahu ya. Dan ini salah satunya ya. Ini ada satu buah cordless trimmer. Nah, berapa duit nih bang harganya? Nah, nanti lu cek aja deh linknya ya. Gua kasih tahu terus ya. Nah, pokoknya lu klik aja dulu dah. Nanti lu bisa lihat harganya. Nah. Ini mereknya ntar lu deh ya. Ini agak sedikit mirip-mirip dengan ada merek yang lain ya. Nah, di sini ada manual book ya, dalam satu paket ada chargernya ya. Dan di sini aksesoris yang udah dikasih nih ya. Jadi standarnya aksesoris yang udah biasa kita dapat dah. Ya, begini pokoknya dah kurang lebihnya. Nah, di sini ada baterai ya. Ini baterai harusnya Cengo ya, 1500 kayaknya ini ya. 1500 ya, slotnya LXT. Nah, ini kita udah dapat nih. Nah, ini kebetulan package yang gua review ini dia satu baterai ya, satu baterai. Nah, seperti itu. Dan ini masih ada aksesorisnya. Dan di sini ya ada matanya. Jadi di sini aksesorisnya standar sih ya. Di sini para railgate ya. Nah, terus di sini juga tapi ini berbeda. Kali ini kita mendapatkan dua buah mata ya. Nah, ini dia nih ya. Ini yang tadi gue bilang agak mirip-mirip. Ini kalau kalian tahu merek Festool ya. Nah, di sini dia beda. Ini adalah Victool ya. Nah, Bang, kenapa sih Bang review cordless trimmer ya? Nah, karena memang kalau menurut gue cordless trimmer ini masih sangat dibutuhkan ya. Buat apa? Biasanya kalau gue pribadi sih biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan ya, seperti ngetrim HPL ya, yang tidak terlalu berat ya. Kalau udah berat-berat gue juga biasanya ngegunain yang baterai ya, kabel maksud gue. Nah, terus kalau misalnya lebih berat lagi ya kita pakai router ya, lebih gede lagi. Cuma biasanya masalah dengan spindle-nya, karena spindle-nya ini dia gede ya. Biasanya kalau router tuh ya di 12 ya, seperti itu. Nah, kalau ini kalau gua baca di sini ya, dia speknya ini dia untuk coletnya ya, atau biasa ya kita bisa sebut ya colet mungkin kecil ya. Kalau spindle ya kayak dulu gue di mesin mailing ya, bubut. Nah, itu spindle ya. Jadi apa ya sebenarnya itu beda penyebutan aja sih ya. Tapi intinya kita sebutlah colet ya. Colet ini atau tempat di mana untuk positioning duduknya si mata tersebut ya. Nah, dia di sini 6 mili ya, 6,35 ya sampai di 8 mili. Nah, tapi ini gua nggak tahu nih apakah dia dapat adaptornya ya. Oke, sorry, di sini ada kuncinya ketinggalan dia. Nah, ini kita nggak dapat ininya sih, adaptor. Jadi terkadang satu alat ini ya, dia bisa dua ya. Dia bisa dua itu dua ukuran ya, artinya seperti itu. Nah, tapi kalau ini kelihatannya iya. Sebentar ya. Ya. Nah. Oke. Nah, ini harusnya biasanya sih 6/4 ya, biasa sering disebut ya. Nah, jadi sebelah matanya yang gue bisa katakan cukup umum ya. Oke, kita kesampingan. Tapi kalau misalnya kalian nanti butuh mata yang biasanya, bang gue matanya ukuran segini banyak. Nah, ini nanti sebelah kalian ada ya, kalian cukup beli adaptor dalamnya doang. Nah, jadi yang disebut adaptor tuh ya di dalam sininya nih ya. Jadi nanti adaptornya tinggal dibeli doang. Nah, nih kayak gininya nih. Nanti kalian tinggal beli. Nanti banyak ukuran-ukurannya, tinggal disesuaikan ya, seperti itu. Nah, oke. Bang, kira-kira ini produk bagus apa enggak ya? Ini gua nggak mau ngomong nih, kita belum coba ya. Ini gua nggak mau ngomongin dulu masalah bagus apa kagak ya, worth it apa kagak nih ya dengan harganya. Nah, berapa harganya jangan disebutin bang ya. Nah, nanti lu coba aja deh cek. Yang pertama mungkin kalau gua mau bahas dari gelasnya atau botolnya ya. Nah, ini biasa suka disebut juga gelas atau botol. Nah, jadi gini. Ini kita dapat satu macam base aja ya, base kotak ya. Dan dia di sini udah ada rubber ya. Nah, ini enak banget buat kita genggam. Dan
Lalu kita untuk sistem pengunciannya atau lockingnya kita udah cukup menggunakan satu kunci ya. Ini memudahkan juga karena kalau pakai dua kunci biasanya umumnya rada ribet, mana megang bodinya, mana megang kunci yang satunya, mana megang kunci satunya. Nah ini agak sedikit repot ya. Kalau modelnya sebelah standar, ini modelnya sama persis plek-ketuplek kayak Makita kali ya. Nah ini gue bisa bilang ya, dia mirip-mirip sama Makita nih ya modelnya. Nah terus kalau di sini untuk setelan naik turunnya ya, dia memang nggak ada apa itu namanya sistem penguncian ya. Jadi gue bisa bilang sistem pengunciannya ini gue bisa bilang dia masih apa ya, masih terkategori apa ya, blos aja gitu, apa ya bahasanya ya. Jadi nggak ada setelan yang buat naik turunnya. Jadi di sini nih kayak ada gerigi di sini agak sedikit kurang kepake ya. Nah seperti itu. Nah, lalu kalau gue bahas dari sisi build quality, sebetulnya build quality kalau gue bilang jujur li biasa aja. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak ya, sesuai dengan harga yang dikasih ya kalau dari gue pribadi ya. Nah, kenapa? Karena gue lihat nggak ada yang cukup wah juga ya. Jadi B aja gitu loh ya. Nah, ini gue mau masukin dulu deh, bentar lu nih, kencengan lagi dah. Nah, gue kendorin dikit nih. Jadi di sini kita memang harus disetel sampai ketemu enak ya. Kalau tadi bawaan dari pabrik agak sedikit loncer ya, ngeblong banget ya Roman ya. Rada kalau kayak begitu dia rada kurang enak. Kebangetan loncer juga, kebangetan rapet juga dia beribet juga ntar. Ya susah. Jadi yang pas-pas aja dah. Ya jangan kekencengan, jangan kekendoran dah, begitu. Kebangetan rapet juga dia beribet jadinya. Dah ini. Nah, ya. Nah, loh diem-diem dah tuh. Nah, jadi begini, kalau gue bilang modelnya mirip Makita, iya mirip banget. Dan ini gue juga suka dia udah ada variable speednya dari 1 ya hingga 6 ya. Nah, Bang ini kira-kira udah brushless atau belum? Nah, ini gue nggak tahu nih ya. Kadang-kadang iklan-iklan begini nih ambigu ya. Nah, sebenarnya kalau gue mau dengerin dari suara ya, kalau dari suara ini harusnya udah brushless ya. Nah, harusnya udah brushless dia. Nah, tapi yang gue suka dari Victol ini ya, dia udah ada apa itu namanya walk light ya. Jadi walk lightnya ini dia dipisah ya. Nah, jadi kita bisa ngidupin si lampunya tanpa harus ngidupin mesinnya terlebih dahulu. Nah, di sini dia udah ada tombolnya juga. Nah, jadi kita diemin aja. Nah, ini tiba-tiba nanti tuh lampu dia mati sendiri nih ya. Jadi automatically juga. Nah, kita juga bisa misalnya Bang, gue nggak butuh lampu gue siang hari, ya udah lu hidupin aja mesinnya ya. Jadi lu nggak usah pakai lampunya ya seperti itu. Nah, tapi kalau dari gua ya untuk secara sisi safety dari locknya ini menurut gua nggak ada ya. Jadi alangkah baiknya nanti mungkin kalau meletakkan itu ya posisinya begini. Jadi dia ke atas ya. Tetap kalau menurut gua butuh nggak sih Bang safety? Ya sebetulnya untuk safety lock ini dibutuhkan juga ya. Karena memang dalam suatu case terkadang alat ini suka tiba-tiba ya namanya kita pakai kerja ya jatuh lah atau kebentur temen yang lain. Jadi menyebabkan apa namanya dia jadi hidup sendiri dan ya bahaya juga lah ya. Tapi mau dikata apa ya setiap nggak semua juga ya ada sistem apa namanya safety-nya ya seperti itu. Oke, untuk spesifikasi di sini yang diberikan dari Victul adalah ya saw blade ya, makanya tadi gue bilang gue katakan 6, 6,35 dan 8 mili. Untuk knowledge speednya di 0 ya. Sorry, knowledge speednya di speed satunya dia di 10.000 ya. Dan untuk RPM tertingginya di speed 6 ya. Mungkin di sini sorry, gue agak kabur-kabur matanya nih ngeliat ini. Di 30.000 ya untuk RPM-nya. Nah, untuk maksimal dipnya dia di 0,8. Memang nggak sampai di 1 cm. Ya 0,8 mili ya, 8 mili ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak buat slotting bikin apa namanya base laci ya ini yang biasanya kita umumnya pakai 6 mili ya, ini masih oke lah. Makanya tadi gua katakan ya, yang cordless seperti ini sebetulnya penempatannya adalah kita menggunakan yang jangan terlalu berat. Jadi harus agak dipilah-pilah ya. Bang, berarti durability alatnya nggak bagus dong. Bukannya seperti itu. Disadari ya. Kalian belinya berapa duit ya. Kecuali kalau misalnya lo beli barang yang memang udah ketahuan durability-nya tinggi ya, lu pakai dalam posisi yang seperti itu, nah itu nggak jadi masalah seperti itu ya. Nah ini kesimpulan dari gue, oke? Gue pengen langsung rasakan aja kira-kira feel-nya seperti apa nih pada saat gue gunakan, apakah loyo tenaganya, apakah kagak
ya. Dan gue yakin merasakan juga vibrasi dari alat ini karena memang vibrasi ini menjadi pengaruh juga pada saat kita menggunakan satu buah trimmer ya. Langsung kita tes aja. Ini langsung kita coba aja ya. Kita coba terlebih dahulu dari speed 1. Kita ambil di bagian sini. Nah, ini speed satunya. Kita coba naik ke speed yang lebih tinggi ataupun speed yang paling tinggi ya. Oke, cukup baik ya. Di sini kita mau coba apa ya? Bukan merounded ya. Di sini kita mau coba bikin curve untuk apa di bagian pinggir atau bikin potongan agak sedikit miring ya. Nah, di sini kita gunakan mata curve juga dan di sini kita coba masuk ke speed 3 ya. Ini PVC board bahannya ya. Ini langsung kita coba aja. Nah, ya. Oke, nice banget ya. Kita coba up sedikit lagi. Kita coba di full speednya. Oke, mantap. Iyap ya. Ini kalau gue mungkin bahas dari sisi apa namanya positioning ya, positioning pada saat kita ngetrim untuk dari sisi vibrasi lumayan ya, tapi nggak cukup apa ya, nggak cukup minim banget juga, tapi gue bisa katakan ya untuk dengan harga yang ditawarkan udah cukup lumayan. Kalau dari sisi power gue rasa udah cukup ya, karena memang trimmer yang seperti ini nih, gue sendiri gue ngegunain itu kalau misalnya buat kayak ngetrim HPL ya, ngetrim yang tipis-tipis aja, atau enggak kalau misalnya gue kepengen ngerounded ya di bagian sudut-sudut corner-corner tertentu ya. Nah, umpama contoh kayak tabletop kita nggak mau terlalu tajam, nah itu kita slice ambil bagian atasnya ya, jadi tinggal disesuaikan aja dengan matanya ya. Tapi kalau menurut gue untuk dijadikan dalam positioning helper, kalau menurut gue nih ya sudah oke ya untuk dari Victol ini. Dan yang pasti yang gue suka adalah ya dia berbase baterai LXT. Jadi ya ini benar-benar bisa kita kompatibel kan ya dengan baterai yang lain, dan toolsnya secara suka nggak suka ya jadi saling terkoneksi ya, seperti itu gitu. Jadi biarpun berbeda-beda merek tapi berbase baterai LXT ya, jadi saling terkoneksi dia ya kan. Nah, ini menarik juga kalau menurut gue. Oke, so kalau dari gue sih, kesimpulan dari gue ya, menurut gue worth it aja ya buat alat seperti ini. Kita ngedapetin package begini, harganya ya segitu ya, nanti lu cek deh ya harganya. Dan untuk build quality ya gue bisa bilang biasa aja ya, tapi nggak jelek loh ya, gue nggak ngomong jelek, biasa aja dan masih layaknya seperti brand-brand yang udah sering kali gue temuin untuk di kelasnya ya, seperti itu. Oke, gue rasa mungkin cukup sampai di sini ya. Mungkin alat ini juga bisa menjadi pertimbangan buat kalian pada saat kalian kira-kira lagi ingin memerlukan ya satu buah trimmer cordless kira-kira yang berbase baterai LXT seperti apa bang, karena memang ini package-nya banyak banget. Ada 2 baterai, ada tools only ya, jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Ada Gugun di sini dan ada Bung Bayu di belakang. Bung RT lagi nggak tahu kemana ya, untuk hari ini dia tidak bisa bergabung dulu ya. Thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa ya, kalian bisa dapatkan produk tersebut dengan harga yang benar-benar ya super murah ya, dimana ya kalian kunjungi di Shopee videonya Getika Channel ya. Di sana ya
kita udah banyak banget ya untuk membahas produk tersebut dan pastinya kalian akan mendapatkan ya produk dengan harga yang jauh lebih murah ya di dalam Shopee Video G3 Channel. Gue Gugun ya, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.